Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan hukum seputar safar yang diisyaratkan oleh Syekh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala di malam hari ini adalah pertemuan terakhir untuk safar, untuk permasalahan safar. Pembahasan yang paling terakhir kita bahas adalah terkait dengan hukum safar maksiat. Apakah berlaku juga apa yang berlaku pada orang safar mubah atau safar ibadah? Itu kita sudah sebutkan. Di pembahasan penutup ini terkait dengan sholatnya si musafir. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa musafir boleh menjamak qasar sholatnya. Yaitu sholat duhur asar, maghrib isya. Takdim, demikian pula boleh takhir. Itu tidak ada silang pendapat akan bolehnya. Maka kadang ada kejadian yang didapatkan oleh seorang musafir ketika dia melakukan sholat. Disebutkan oleh para ulama beberapa permasalahan terkait dengannya. Masalah yang pertama, di antara yang disebutkan bagaimana jika seorang dia lupa sholat saat dia belum safar. Dan dia ingat setelah disafar. Contoh yang dimaksud oleh mereka di sini adalah seorang lupa dia sholat duhur, belum sholat duhur, dia lupa. Di saat mukim, nanti dia ingat saat dia sudah safar, sudah dalam perjalanan. Pertanyaannya, kalau kasusnya seperti ini, kan dia harus kodok yang dia lupakan sebelumnya. Kodoknya ini sempurna atau qasar? Iya. Itu pertanyaan kita. Karena dia lupa itu saat dia mukim. Dia ingat setelah dia sudah safar. Apakah ketika dia kodok, sholatnya sempurna 4 rakaat kalau sholat duhur? Atau sholatnya jamak qasar 2 rakaat? Itu pertanyaan. Dalam hal ini dinukil oleh Imam Ahmad. Demikian pula Al-Imam Ibnul Mundhir. Kesepakatan
Al-ijma' ala anna man nasiya salatan fi hadar fadzakaraha fi safar. Kesepakatan bahwa siapa yang lupa salat saat dia mukim, kemudian dia ingat setelah dia safar. Anna alaihi salatul hadar. Bahasa yang wajib baginya dia salat seperti saat dia mukim. Itu kalau dia mau qada. Karena dia yang dia tinggalkan itu salat waktu mukim, bukan salat saat safar. Ini penting juga karena keadaan seperti ini kadang dialami. Kadang dia sibuk menyiapkan safarnya, akhirnya dia lupa kalau belum sholat. Terus dia pergi safar, dia tidak ingat kecuali sudah jauh. Dia tidak ingat kecuali sudah singgah turun untuk sholat. Maka seperti ini tidak ada silang pendapat. Wajib dia kodok sholatnya dengan sempurna. Kodok sholatnya dengan sempurna. Ini keadaannya kalau sudah masuk waktu tadinya itu. Sholatnya tapi dia lupa lakukan. Berbeda kalau dia safar belum masuk waktu, dia jamak takhir. Itu tentunya berlaku hukum jamak qashar. Bagaimana sekarang kalau sebaliknya? Paham mungkin sebaliknya? Dia lupa sholat di saat safar. Dia tidak ingat kecuali sudah di rumah. Sudah sampai ke kampung halamannya. Sholatnya gimana ini? Kebalikannya dari yang tadi. Kalau ini ada silang pendapat. Kalau yang tadi sepakat dia sholat sempurna. Kalau dibalik, dia lupa sholat saat safar, dia tidak ingat kecuali sudah tinggal di kampungnya, sampai di kampungnya, ini ada silang pendapat. Dari ulama fikih rahimahumullah. Sebagian ulama rahimahumullah, mereka berpendapat wajib dia sholat sempurna. Walaupun itu tadinya dia lupa saat dia safar. Wajib dia sholat sempurna. Ini pendapat disebut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam riwayat yang baru. Kan Imam Syafi'i punya pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat baru itu saat beliau sudah tinggal menetap di Mesir. Saat beliau menetap di Mesir terakhir. Ini pendapat baru beliau dinukil beliau sholat sempurna. Ini juga disebut dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Dia sholat sempurna. Walaupun itu dia lupa di saat safar. Sementara ulama yang lain selain Imam Syafi'i dalam pendapat yang baru dan Imam Ahmad berpendapat dia sholat safar. Walaupun sudah sampai di kampungnya, itu kan yang dia lupa saat safar. Safar berlaku hukum jamak qashar. Ketika dia ingat di rumahnya, yang dia lupakan di safar, maka dia sholat safar qada. Dia sholat safar qada. Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan pendapat Imam Syafi'i dalam madhab yang lama. Dalam madhab yang lama. Alasan mereka, karena dia kan ganti yang luput. Bukan ini jama yang diakhirkan. Kalau jama yang diakhirkan, ketika akhirkan sampai ke rumah, wajib sempurna. Sebagaimana kalau jama yang diakhirkan ketika perjalanan, kita akhirkan maka jama qashar. Ini masalahnya bukan diakhirkan, memang dia lupa. Maka berlaku yang dia ganti di sini adalah dia ganti hukum safar. Ini pendapat mayoritas ulama
dipegang oleh serta dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Alasan beliau, kalau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau berkata, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran dari solat atau dia lupa, maka hendak lihat dia solat kalau dia ingat. Yang dia solat kalau dia ingat, sini solat apa? Ya solat yang dia lupakan. Solat yang dia lupakan. Nah, ini dalil beliau inilah yang membuat kita mengambil pendapat ini. Karena Syekh Ibnu Utsaimin beliau punya hujah dalam pendapat ini kenapa dipilih. Nah, ini berarti kita bisa tarik kesimpulan dua kasus ini. Kalau kita lupa saat hadir, saat mukim, kemudian kita ingat di safar, kita sholat mukim walaupun kita lagi safar. Kalau kita lupa saat safar, kita tidak ingat kecuali sudah sampai di kampung kita, maka kita sholat safar. Berdasarkan pendapat yang kuat. Kalau yang pertama itu disepakati. Kalau yang pertama itu disepakati. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana jika ada musafir, dia lewati suatu daerah, di daerah itu ada keluarganya dan ada hartanya. Daerah situ. Dia bukan mukim di situ, enggak mukim. Dia sudah pindah mukim, sudah pindah tempat tinggal. Cuman di daerah itu ada keluarganya dan ada hartanya. Apakah dia sholat sempurna atau dia sholat seperti musafir karena punya harta, punya keluarga di situ. Ini ada silang pendapat juga. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah beliau berpendapat dia tetap jamak qashar walaupun di tempat itu ada hartanya dan ada keluarganya. Jamak qashar. Mereka berdalil bahwa Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau dan para sahabatnya datang ke Mekah saat Fatu Mekah, mereka tidak pernah sholat sempurna sampai kembali ke Madinah. Sampai kembali ke Madinah. Padahal ada keluarganya di Mekah, masih ada hartanya. Tapi Nabi tidak sholat sempurna kecuali setelah sampai kembali ke Madinah. Ini saat ke Mekah. Ini dalil dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sementara Imam Ahmad dalam satu riwayat, demikian pula Imam Malik, serta ini merupakan pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an. Dia sholat sempurna kalau ada harta dan keluarganya di situ. Dia sholat sempurna. Tidak. Iya. Tidak sholat jamak qashar. Tidak sholat jamak qashar. Dari dua pendapat ini, pendapat yang paling cocok dan ada dalilnya, itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Itu dikuatkan oleh Ibnul Mundhir rahmahullahu ta'ala. Karena dalil mereka sangat jelas. Nabi dan para sahabatnya masih ada keluarga di Mekah. Masih ada hartanya di Mekah. Dan sudah punya tempat tinggalnya, sudah pindah ke Madinah, hijrah. Ketika membuka Mekah, mereka tidak pernah sholat sempurna. Sampai kembali ke Madinah. Bahkan dinukil itu 15 hari. Ada juga menukil mereka di sana 18 hari. Tidak pernah sholat sempurna. Tidak pernah sholat sempurna. Ini pendapat yang kuat. Apa yang disebutkan oleh Imam
Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi bukan berarti tidak boleh dia sholat sempurna. Kita kan sudah bahas sebelumnya. Jamak qashar itu keringanan, bukan kewajiban. Jamak qashar itu adalah keringanan, bukan kewajiban. Ya, kalau yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keringanan. Telah mengambil keringanan. Kemudian masalah berikutnya lagi. Bagaimana kalau ada seorang musafir bermakmum di mukim. Ini ketika dia sholat, ini kadang didapat kasus seperti itu. Ada seorang lagi safar. Dia mampir di masjid, ia menjadi imam mukim. Sholatnya gimana? Apakah dia ikut imam atau dia sholatnya musafir? Tidak ikut imam. Dalam artian kalau imam bangkit, dia salam. Dalam hal ini disebutkan oleh para ulama kita ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dia sholat sempurna. Kalau ikut sama imam yang mukim, dia sholat sempurna, tidak jamak qashar. Dia ikut imamnya. Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna maju ilal imam liutamma bih, fala taktalifu alaih." Sesungguhnya imam itu tiada lain dijadikan supaya diikuti, jangan selisih. Nah, ini kita lagi ikut imam mukim, tidak boleh kita selisih. Tidak boleh kita selisih. Ini pendapat mayoritas ulama. Di sana ada pendapat Imam Malik, belum punya pendapat lain. Beliau berkata kalau dia dapat lebih dari 1 rakaat, maka dia sholat sempurna. Kalau dia dapat hanya 1 rakaat, maka qashar. Mungkin dipahami? Misalnya kita masuk, imam lagi sholat duhur. Kita masuk di rakaat pertama, sempurna. Kita masuk di rakaat kedua, sempurna. Kita masuk rakaat ketiga, sempurna. Kalau kita masuk rakaat terakhir, qashar. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Dalil beliau, hadits juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka sholah." Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Maka dia telah mendapatkan sholat. Ini dalil beliau. Sementara pendapat yang ketiga, ini dinukil dari pendapat Taus. Demikian pula dinukil dari pendapat Al-Imam Asy-Sya'bi. Mereka katakan kalau dia mendapatkan 2 rakaat saja langsung, maka cukup. Tidak perlu dia bangkit lagi. Tidak perlu dia bangkit lagi. Dari 2 pendapat ini nanti berkembanglah masalah kalau orang masuk di imam mukim, dia masuk saja rakaat terakhir. Supaya sebentar tinggal tambah 1 rakaat. Jadilah jamak qashar. Atau di sini, dia tunggu saja di 2 rakaat terakhir. Maka langsung salam bersama imam. Ini pendapat juga dari ulama rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang kuat, yang paling dekat dalilnya adalah pendapat mayoritas yang pertama. Karena memang Nabi SAW katakan, "Innama ju'ilal imam liutamma bih." Imam itu diangkat
supaya kita berimam kepadanya. Mengikutinya. Wala taktalifu alaih. Jangan menyelisihinya. Jangan menyelisihinya. Ketika kita salam, pas imam salam di 2 rakaat sementara kita masbuk, berarti kan kita terlambat 2 rakaat. Ada dalil pendukung juga dalam hal ini. Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumus shalah fatuha bis sakinati wal waqar." Kalau kalian mendatangi salat, datangi dengan tenang dan penuh wibawa. Wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati, langsung ikut. Coba sampai di situ saja, bagus, bisa dipakai berdalil. Tapi Nabi lanjutkan, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang luput, kalian kurang dari mengikuti imam, lanjutkan. Sempurnakan. Jangan ikut salam bersama imam. Ini termasuk pendukung dalil tadi. Bahwa kita kalau di belakang imam mukim, sholatnya mukim. Bukan sholat musafir. Kecuali kita bangkit untuk melanjutkan sholat yang setelahnya, baru kan kita tidak ikut imam mukim. Kita adalah imam lagi sendiri bersama musafir. Bersama musafir. Masalah berikutnya. Bagaimana kalau sebaliknya? Kalau tadi kan masalahnya apa? Musafir sebagai makmum. Mukimnya imam. Bagaimana kalau sebaliknya? Maksudnya apa? Musafir imam. Makmum menjadi mukim. Makmumnya mukim. Kalau di sini gimana? Kalau ini tidak ada silang pendapat. Dinukil oleh Ibnul Munzir, Ibn Abdul Bar, Ibnu Qudamah. Ibnul Munzir dari madhab Syafi'iyah. Ibn Abdul Bar dari madhab Malikiyah. Ibnu Qudamah dari madhab Hanabilah. Mereka menukil kesepakatan bahasanya mukim. Seorang yang tidak safar. Jika dia bermakmum ke musafir. Maka wajib dia sempurnakan sholatnya. Ketika imam salam di 2 rakaat, wajib dia berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya. Untuk menyempurnakan rakaatnya. Dalil kesepakatan ini datang dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah sholat mengimami penduduk Makkah sholat zuhur. Maka beliau salam di 2 rakaat. Setelah itu ketika beliau salam, beliau bilang, atimmu sholatakum ya ahla Makkah fa inna qaumun safar. Sempurnakan sholat kalian wahai penduduk Makkah. Sesungguhnya kami orang yang safar. Itu kata beliau. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdur Razzaq dalam Musannaf Abdur Razzaq jilid 2 halaman 540 dengan sanad yang sahih. Ini tentunya lebih jelas. Ini tentunya lebih jelas yang disebutkan. Terus ada lagi masalah, bagaimana kalau tidak tahu? Ini kita tidak tahu ini imamnya. Musafir atau mukim. Kita tidak tahu ini imamnya. Terus kita ikut di belakangnya. Kita ikut di belakangnya. Kita sholatnya gimana? Apakah mukim atau musafir? Di sini kata para ulama kita, in ghalaba ala dhannihi annal imam musafir. Kalau sangkaan kuatnya ini imam musafir dengan tanda ciri-cirinya kan. Misalnya mereka katakan dia melihat pakaiannya ada bekas safar. Ada keadaan safar yang didapati padanya. Maka boleh dia niat qashar. Karena si imam juga musafir. Boleh niat qashar. Kalau imamnya qashar, dia qashar bersamanya.
Tapi kalau imamnya sempurna, dia sudah niat qasar. Ternyata imamnya sempurna. Maka dia ikut imam. Kan tidak masalah. Ini kata para ulama kita. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, keumuman ulama. Berdalil dengan hadits Nabi SAW, innama ju'ilal imam li'utamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dari sinilah muncul satu masalah. Boleh enggak kita menggantungkan niat sempurna atau qasar itu kepada imam? Demikian kita sholat di belakang. Kita gantungkan ini, saya ikut imam. Kalau dia qasar, saya qasar. Kalau dia mukim, saya mukim. Boleh nggak kita gantungkan ke imam? Karena kadang kita tidak tahu ini imam musafir atau mukim. Boleh nggak kita berniat, saya sholat duhur, tergantung imam. Qasar ataupun sempurnanya. Boleh nggak seperti itu? Kalau ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka katakan musafir boleh dia gantungkan niatnya kepada imam. Ketika dia musafir. Kalau imamnya sempurna, dia sempurnakan. Kalau imamnya qasar, dia qasar. Ini madhab orang-orang Syafi'iyah. Sementara pendapat kedua, tidak boleh seorang itu menggantungkan niat pada imam. Harus dia ta'yin dari awal. Ini juga pendapat sisi yang kedua dari orang Syafi'iyah. Jadi yang berselisih ini orang Syafi'iyah sendiri. Mereka punya dua pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang kuat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah pendapat yang pertama. Boleh seorang itu menggantungkan niatnya dengan imam. Jadi boleh dia bilang sholat duhur niatnya sempurna ataupun qasar tergantung imam. Ikut imam. Boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian masalah berikutnya. Sholat Jumat bagi musafir. Sholat Jumat bagi musafir. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Tidak ada silang pendapat dari ulama rahimahumullah ta'ala bahwa sholat Jumat itu wajib kepada orang yang balik, sudah usia balik, mukim, yang tidak punya udzur. Kata Imam Ibnu Mundhir rahimahullah, wa ajma'u ala annal jum'ata wajibatun alal ahraril baligin al mukimin alladhi la udhra lahum. Sepakat para ulama bahwasanya Jumat itu wajib bagi seorang yang merdeka bukan budak, yang sudah usia balik, mukim bukan musafir, yang tidak punya udzur. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau berkata, wal aslu fi fardil jum'ati al-kitab was sunnah wal ijma'. Dalil akan wajibnya Jumat adalah Al-Quran, sunnah dan ijma', kesepakatan. Demikian pula dinukil oleh ulama-ulama yang lain. Dari penukilan tadi itu berarti tidak ada Jumat bagi musafir. Ini yang ditegaskan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah. Kata beliau, laisa ala musafirin jum'atun fa ijma'un la khilafa fih. Tidak ada bagi musafir Jumat.
Itu kesepakatan, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Dalil mereka tentunya dalam hal ini sangat banyak. Nabi SAW bersafar dengan safar yang banyak. Tidak pernah belum melakukan sholat Jumat di safarnya. Tidak pernah belum melakukan sholat Jumat di safarnya. Ini kesepakatan, tidak wajib. Tapi apakah sah kalau dia ikut Jumat? Itu kan pertanyaan berikutnya. Kan tidak wajib Jumat kalau dia musafir. Tidak ada silang pendapat. Tapi kalau dia ikut Jumatan, sah enggak sholatnya? Ini perlu kita ketahui. Karena kalau kita bilang tidak sah, wajib dia sholat duhur ulang. Karena sholatnya tadi ikut tidak sah. Kalau kita bilang sah, maka tidak perlu sholat duhur. Ini pertanyaan. Iya, kita berikutnya. Terkait dengan masalah ini. Kata para ulama rahimahumullah. Seperti Al-Imam An-Nawawi beliau katakan. Zakarna annal ma'dzurina kal 'abdi wal mar'ati wal musafir wa ghairihim farduhum ad-duhur. Fa in salluha sahhat. Wa in tarakud dhuhra wa sallul jum'ata ajza'atuhum bil ijma'. Kata Imam Nawawi, beliau ulama Syafi'iyah. Kami telah sebutkan, kata beliau, bahwa orang-orang yang memiliki udzur seperti budak, perempuan, musafir, dan selain mereka, kewajiban mereka sholat duhur. Kewajiban mereka adalah melakukan apa? Sholat duhur, itu kewajibannya. Tapi kalau mereka melakukan sholat Jumat, sah. Dan jika mereka meninggalkan sholat duhur dan sholat Jumat, sah. Bil ijma. Berdasarkan kesepakatan. Dan kesepakatan ini juga dinukil oleh Ibnul Munzir. Dan juga dinukil oleh Al-Imam Al-Haramain. Al-Juwaini rahimahullah. Dan selain mereka tidak ada silang pendapat sah. Iya. Sholat Jumatnya. Sah sholat Jumatnya. Pertanyaan kita berikutnya lagi. Boleh enggak setelah dia sholat Jumat, ikut Jumat, langsung qashar asar? Ini kan masalah juga. Iya. Ketika dia sudah melakukan sholat Jumat, ikut Jumat, sah sholatnya. Pertanyaan kita berikutnya, apakah boleh dia sholat asar setelahnya, jamak qashar? Jawabannya, terdapat silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Orang-orang Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, mereka menjelaskan tidak sah jamaknya. Tidak sah jamaknya. Tidak sah kalau ada orang sholat Jumat, kemudian setelah itu dia jamak asar ke situ. Dalil mereka adalah Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Karena memang Nabi tidak pernah Jumat. Kalau belum safar. Jadi itu dalil mereka. Tidak pernah Nabi melakukannya. Iya. Sementara orang Syafi'iyah, madhab mereka boleh dan sah. Madhab mereka boleh dan sah.
Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah sholat duhur. Boleh nggak setelahnya langsung asar? Ya, itu pertanyaannya. Boleh nggak jamak asar setelah duhur? Boleh. Maka demikian pula boleh jamak asar setelah Jumat. Setelah Jumat. Orang-orang Hanabilah mereka katakan tidak boleh karena mereka mengatakan sholat Jumat seperti Id. Ini harus antum perhatikan. Kenapa bilang mereka tidak boleh? Mereka berpendapat sholat Jumat itu seperti Id. Boleh dilakukan bahkan dari pagi. Seperti Id. Boleh dilakukan sebelum waktu duhur. Ketika kita lakukan sholat Jumat sebelum duhur, tentunya tidak boleh kita jamak asar karena belum masuk waktu. Tidak boleh kita jamak asar karena belum masuk waktu. Kalau kita Jumatnya setelah masuk waktu duhur, tentunya boleh. Tentunya apa? Boleh. Dan walaupun kita katakan supaya antum tidak masuk di dalam pendapat, kalau antum musafir, jangan ikut Jumat. Kan ini masalah, antum akan masuk di perselisihan ini, musafir terus pergi Jumat. Seharusnya kalau antum musafir supaya masuk dalam kesepakatan, boleh jamak qasar duhur asar, jangan ikut Jumat. Jangan ikut sholat Jumat. Itu sudah aman sekali hidup antum. Antum tidak akan pusing dengan perselisihan. Ini perselisihan ini kalau antum ikut. Syekh bin Utsaimin dan Syekh bin Baz mereka lebih condong kepada pendapat yang tidak membolehkan. Kepada pendapat yang tidak membolehkan. Walaupun sisi pendapat dari orang-orang Syafi'iyah itu juga kuat. Itu juga kuat. Karena boleh jamak duhur asar. Maka demikian pula boleh Jumat asar. Boleh Jumat asar. Ini masalah ini. Kemudian masalah berikutnya lagi. Ini masalah terakhir yang ana ingin singgung di pembahasan safar. Bagaimana kalau dia musafir terus Id? Dia musafir, dia lagi di Makkah. Umroh misalnya, kan musafir. Id di sana. Atau di daerah manapun kita safar terus Id. Dia Id di situ. Pertama sama dengan Jumat. Sepakat para ulama musafir tidak wajib Id. Sama pembahasannya. Musafir tidak wajib sholat Id. Tidak ada silang pendapat. Bahwa musafir tidak wajib baginya untuk sholat Id. Seperti pembahasan Jumat. Tapi pertanyaan kita selanjutnya, kalau dia sholat Id apakah sah? Apakah kalau dia sholat Id ikut sholat Id apakah sah sholatnya? Sah. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wala khilafa annahu la tajibu ala ahlil qura wal musafirin. Wa innamal khilafu fi sihhati fi'liha minhum wal aksaruna ala sihhatihi wa jawazihi. Ini Masya Allah. Tidak ada silang pendapat bahwasanya tidak wajib bagi penduduk suatu daerah dan bagi musafir sholat Id.
Tiada lain yang diperselisihkan adalah apakah sah kalau dia lakukan? Kan tidak wajib. Berselisih para ulama sah enggak kalau dia lakukan? Dan pendapat mayoritas sah dan boleh. Boleh musafir hadir sholat id. Sah sholatnya. Sah sholatnya. Ini yang mereka katakan. Dan yang mengatakan sah dan boleh, ini adalah Imam Syafi'i, orang-orang Zahiriyah. Demikian pula dinukil riwayat Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Dengan ini alhamdulillah sudah selesai yang kita ingin sebutkan di masalah musafir. Masih ada masalah tapi kan belum dah singgung, yaitu hukum bertayamum bagi musafir ketika tidak ada air atau ketika dia junub. Tentunya masalah ini juga tidak samar bagi kita. Sepakat para ulama bahwa musafir ketika dia junub atau ketika dia mau sholat tidak ada air atau ada air tapi tidak cukup. Sepakat tidak ada silang pendapat, boleh dia bertayamum. Boleh dia bertayamum. Itu wallahu a'lam. Nanti di pertemuan akan datang kita sudah masuk di bab yang baru lagi yang belum sebutkan, yaitu tentang Jumat. Tentang Jumat. Nanti ini kita akan bahas di beberapa kali pertemuan lagi insyaallah ta'ala. Kita adzan dulu. Bermasuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, kondisinya dulu di tahun 2017 saya sempat mendirikan satu komunitas kemanusiaan. Dia itu berkontribusi atau bekerja untuk mencari darah atau pendonor untuk saudara kita yang membutuhkan darah, mungkin untuk operasi atau apa segala macam. Nah, itu dulu saya buat atau saya dirikan ketika belum terlalu paham dengan yang namanya campur baur. Nah, sekarang sudah berjalan sekitaran 5 tahun dan sekarang saya sudah tidak terlalu aktif di sana karena kondisi dari tim yang ada di sana itu masih sering campur baur, Ustadz. Gabung cowok cewek, dan apalagi ini kan judulnya adalah komunitas kemanusiaan yang sempat juga ada non muslim juga yang gabung, ya seperti itu. Jadi pertanyaannya Ustadz, bagaimana seharusnya sikap saya terhadap komunitas yang saya dirikan ini? Karena sekitar 2 tahunan ini saya sudah tidak aktif di sana. Cuma saya pantau jangan sampai mungkin dimasuki politik atau mungkin mereka jual data segala macam. Itunya yang saya pantau, Ustadz. Karena kalau misalkan ini kan mereka kebanyakan orang awam. Kalau saya langsung tegaskan bilang tidak boleh campur baur, tidak boleh begini, pasti langsung bubar dan tidak akan ada lagi itu. Sedangkan kalau menurutku ini faedahnya besar sekali karena beberapa kali juga teman-teman kita yang membutuhkan darah, misalkan ada yang kecelakaan, mau operasi atau yang istrinya mau sesar, itu pasti butuh darah dan tim kami yang sangat bisa membantu. Cuma posisinya seperti tadi, Ustadz. Ya jadi pertanyaannya, bagaimana sikap saya seharusnya? Apakah saya berlepas diri dan cara berlepas diri saya bagaimana? Atau saya bubarkan saja, mereka jalan sendiri dengan nama yang berbeda? Karena mau bagaimanapun ini kan komunitas saya yang dirikan. Baik tidaknya mereka, apa yang mereka lakukan pasti ke saya juga. Di satu sisi pahalanya sangat besar karena membantu langsung nyawa, Ustadz. Mungkin sekian. Kalau terkait dengan hal tersebut, kita menimbang maslahat dan mafsadatnya. Maslahat dan mafsadanya. Ketika maslahatnya banyak, maka sisa kita perbaiki saja. Kita tidak bisa langsung bilang tidak boleh campur baur. Tapi kan bisa kita lakukan dengan cara lain. Kita selipkan misalnya nasihat atau ajak pergi taklim di samping ajak donor darah kan. Ya kan? Itu bisa kita lakukan. Nanti mereka tahu sendiri. Mereka sendiri yang akan mengurangi kerusakan yang ada di situ. Masalah campur baurnya. Masalah campur baurnya. Tinggal kita kurangi saja. Kita memperkecil mudaratnya yang ada. Ketika masalahnya lebih
besar. Kita kasih memperkecilkan saja. Gunakan juga untuk ajak orang kepada kebaikan. Ya kan? Di samping donor darah. Alhamdulillah. Kalau itu orang umum, orang awam. Orang awam. Orang awam kan butuh diajarkan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Apalagi kalau ada juga orang non-muslim, itu kan bisa ta'lif. Untuk melembutkan hatinya. Kita berjenggot tapi kita baik. Nah itu kan tidak perlu ayat. Kita cukup bertindak bagus. Baik sesuai dengan syar'i kan mereka melihat. Nah, dengan itu nanti menyebabkan mereka cinta agama. Ya kan? Kita ajak setelahnya untuk belajar mudah. Insya Allah. Tidak ada masalah. Lagi bukan jadi ruangan toh. Iya tapi kan bukan datang semuanya itu kalau kita punya 1.000 orang langsung semuanya 1.000. Enggak kan? Maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Golongan darahnya. Ya kan? Bismillah. Di sini ada pertanyaan bagaimana kalau sudah sampai tempat tujuan safar. Tempat tujuan safar. Apakah boleh tidak sholat Jumat selama kita tinggal di tempat safar tersebut? Kan boleh. Nabi tinggal di Mekah. Belum enggak Jumat. Belum tinggal di Mekah. Belum enggak Jumat. Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Belum sholat di Mekah. Belum tetap sholat safar. Belum katakan kepada makmumnya. Silakan sempurnakan. Kami safar. Silakan sempurnakan kami safar. Dibolehkan. Wallahualam. Sini ada pertanyaan lagi. Saya di Makassar hanya datang untuk bekerja. Atau tidak ada niat untuk menetap. Tapi saya memperkirakan akan kembali ke kampung dalam waktu setahun lagi. Apakah saya tergolong musafir? Boleh jamak qashar dan tidak wajib sholat Jumat? Nah, ini kan kita sudah bahas sebelumnya. Kalau kita ada perkiraan niat mukim dalam waktu yang sudah tentu, nah ini kan diperselisihkan. Ini diperselisihkan. Ada mengatakan kalau 5 hari, 4 hari sudah mukim. Ya, dia mukim. Ada mengatakan 15 hari. Ada mengatakan 17 hari. Untuk keluar dari silam pendapat, kita mukim saja. Maksudnya kita sholat Jumat, kita ikut jamaah. Untuk keluar dari silam pendapat. Karena dalam hal ini banyak pendapat. Dalam hal ini banyak pendapat. Iya. Ini wallahu alam. Itulah fungsinya sebelumnya. Kita uraikan itu ada pendapat. Kita keluar darinya itu lebih bagus. Lebih aman, lebih hati-hati. Apakah orang yang ketindisan itu merupakan gangguan dari jin? Ya biasanya kalau ketindisan itu adalah dari jin. Ketindisan itu dari jin. Wallahualam. Sini ada pertanyaan, tolong dijelaskan tata cara sholat orang musafir diimami orang mukim. Serta tata cara sholat orang yang mukim diimami orang yang musafir. Berdasarkan dalil yang kuat, soalnya anak belum paham yang dijelaskan Ustadz sebelumnya. Jadi misalnya saya sedang musafir. Saya mampir di Masjid Jannatul Firdaus. Mereka lagi sholat zuhur. Mereka mukim. Saya musafir sholat. Maka di sini saya ikut mukim. Sholatnya. Mereka sholat 4, maka saya juga sholat 4. Itu caranya. Sebaliknya, saya mukim. Tinggal di tempat itu. Saya tinggal di Jannatul Firdaus. Saya naik di masjid sini. Ternyata yang menjadi imam musafir. Menjadi imam musafir. 2 rakaat dia salam.
Ketika dia salam 2 rakaat, saya bangkit menambah 2 rakaat yang kurang. Gampang sekali. Gampang sekali. Jadi kalau kita ikut ke mukim, kita ikut mukim. Tapi kalau kita ikut musafir, tidak ikut musafir. Kita tetap tambah 2 rakaat. Mungkin dipahami ini? Kita seperti masbuk. Kita seperti masbuk. Ya, yang masbuk kalau kurang 2 rakaat, dia tambah 2 rakaat. Itu caranya. Gampang sekali insyaallah. Alhamdulillah. Bolehkah menghadiri walimah tanpa makan karena sedang berpuasa? Boleh. Boleh. Kan menghadiri undangan tidak harus makan. Boleh hadir tanpa makan. Tidak ada kewajiban. Kau hadir harus makan. Iya. Bagaimana hukumnya apabila ada seorang musafir setelah sholat duhur berjamaah dengan orang yang mukim di jalan di jalanan, di jalanan ya. Orang mukim di jalanan, kemudian ketika ikut lagi, ketika ikut lagi dengan orang tersebut, sholat duhur dengan niat untuk sholat jamaah. Bagaimana hukumnya? Seorang musafir setelah sholat duhur berjamaah dengan orang yang mukim di jalan. Kemudian ketika ikut lagi dengan orang terlambat. Sholat duhur dengan niat untuk sholat jamaah. Ini yang diikuti mukim lagi. Maksudnya dia sudah sholat berjamaah dengan mukim berarti ini. Kemudian dia ikut lagi ke orang yang baru datang. Sholatnya apa? Ya kita perlu tanya. Ini yang kita ikuti mukim lagi enggak? Kalau mukim lagi ya sudah sempurna lagi. Kan wajib imam diikuti. Wajib imam diikuti. Tapi kalau kita ikuti adalah musafir, maka musafir jamak qashar. Wallahu alam. Seorang safar belum sholat maghrib dan tiba di suatu tempat sudah masuk waktu isya dan menjadi makmum pada mukim. Bagaimana seharusnya sholat safar? Ini yang masalah. Ketika maghrib kita akhirkan, terus kita ikut imam mukim. Ini bermasalah. Apakah ketika imam sholat isya, sholat maghrib kita gimana? Ikut isya atau maghribnya kita akhirkan atau kita maghrib baru nanti isya? Ini bermasalah. Bermasalahnya dari mana? Masalahnya beda antara sholat isya dan sholat maghrib. Di situ masalahnya. Ketika imam wajib kita ikuti. Sementara kita lagi sholat maghrib. Imam berdiri di rakaat ketiga. Kita kan harus tasyahud. Karena sholat maghrib. Ketika di sini posisinya kita akan bingung. Nah, di sini ada yang mengatakan kita boleh tasyahud dan salam setelah itu ikut imam. Ada juga yang mengatakan kita duduk menunggu sampai dia duduk. Karena di sini posisinya imam seperti orang menambah rakaat. Kita tunggu sampai duduk tasyahud, kemudian dia tasyahud, kita ikut sama-sama tasyahud, dia salam baru kita salam. Ada juga yang mengatakan seperti itu, tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada tuntunannya. Karena imam dijadikan supaya diikuti. Nah, ketika masalah ini kita katakan jangan memasukkan diri kita dalam hal yang seperti itu. Kita kan tidak wajib ikut berjamaah. Karena kita musafir. Kita tunggu saja dia selesai, baru kita sholat safar. Sholat bersama teman-teman musafir. Itu lebih bagus daripada kita ikut mukim. Karena kita akan masuk dalam keadaan yang membuat kita
bingung nanti di dalam sholat. Bingung nanti dalam sholat. Maka jangan diikuti, itu lebih bagus. Itu lebih bagus, wallahualam. Apakah kalau kita pulang kampung 3 hari, itu statusnya safar? Maksudnya 3 hari di kampung. Tergantung kita sudah pindah kampung atau belum. Kan bisa orang di kampung dia masih warga situ, di Makassar dia juga mukim. Kalau begitu kan berarti dia punya 2 tempat mukim. Kalau begitu hukumnya ketika jalan saja berlaku hukum safar. Sampai di sana mukim, sampai di sini mukim. Tapi kalau kita sudah pindah kampung, di situ hanya untuk pulang berkunjung saja, bukan lagi mukim kita, bukan tempat tinggal kita lagi, maka berlaku hukum safar. Berlaku hukum safar, apalagi 3 hari. Kan 4 hari baru, kalau berniat mukim baru berlaku. Baru berlaku. Apakah sholat Jumat adalah pengganti sholat zuhur? Ada yang mengatakan syariat tersendiri untuk hari Jumat. Bukan pengganti sholat zuhur. Ada yang mengatakan pengganti. Karena kalau sudah sholat Jumat tidak wajib sholat zuhur. Bagi orang yang tidak Jumat wajib zuhur. Berarti kan pengganti. Berarti pengganti. Apakah sholat ketika sujud kemudian hidung tidak menyentuh lantai? Maksudnya apakah apa? Apakah sholat ketika sujud kemudian hidung tidak menyentuh lantai? Apakah apa? Cuma dibilang. Iya. Apakah sholat ketika sujud kemudian hidung tidak menyentuh lantai? Enggak tahu. Apakah sholat? Enggak tahu. Apakah sholat? Apakah apa dulu tuh? Apakah saka, apakah batal, apakah apa? Apakah sah? Kalau ditanya apakah sah, sah tapi berdosa. Karena Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'adum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Belum bilang al-jabahah, belum ucapkan al-jabahah wa asyaru ila anfi. Belum bilang jidat tapi belum tunjuk hidungnya. Ketika dibilang saya diperintah, wajib. Wajib. Jidat dan belum tunjuk hidungnya, artinya ini harus sama-sama menyentuh lantai. Iya. Apakah boleh membuat 2 jamaah dalam satu masjid? Tapi jamaah yang satunya sholat sempurna dan yang satunya sholat jamaah qasar. Tidak boleh, tunggu selesai. Tidak boleh 2 jamaah dalam satu waktu, dalam satu masjid. Dalam satu masjid. Tidak boleh sama-sama. Bagaimana kaifiyah duduk bersandar dengan tangan kiri yang dilarang? Itu sandar di belakang. Namun bersandar itu di belakang. Dia tangan kirinya kasih belakang dan dia bertumpuk padanya. Dia bertumpuk padanya. Apabila seorang meninggal dalam keadaan mabuk, apakah ini termasuk dosa besar? Dan bagaimana cara menyikapinya agar kita tetap berprasangka baik terhadap orang yang meninggal dalam keadaan mabuk tersebut? Mabuk apa? Mabuk kendaraan? Mabuk laut? Kalau mabuk laut, dia meninggal, syahid. Mabuk kendaraan, muntah-muntah, meninggal, syahid. Ada hadisnya. Mabuk apa di sini? Mabuk balok. Oh, mabuk minuman keras. Iya, berdosa. Kalau ada orang mabuk karena minum minuman keras, minum khamar,
maka berdosa karena minum khamar dosa besar. Dan dia akan dibunuh nanti di neraka dengan minum yang dia bunuh dirinya. Iya. Terus kalau kita, sikap kita gimana? Apa kita solati atau tidak? Kita solati. Karena dia muslim. Orang yang minum khamar itu kan tidak kafir. Kecuali dia menghalalkan. Iya, boleh kita solati. Kecuali kalau kita orangnya berpengaruh. Kalau kita tidak solati maka orang-orang akan meninggalkan semua minuman keras. Karena nanti kalau saya meninggal bahaya. Ustadz itu tidak solati saya. Langsung semua satu kampung tobat. Maka kita nggak usah solati. Supaya orang bertobat. Bolehkah ada jarak waktu ketika ingin jamak qashar dalam sholat? Boleh. Nabi SAW sholat qashar di Mina tanpa jamak. Qashar saja. Duhur 2 di waktunya. Asar 2 di waktunya. Yang jelas tidak sholat sunnah di antaranya. Karena Nabi tidak melakukan sholat sunnah di antara sholat yang jamak. Demikian pula yang qashar. Wallahu a'lam. Apakah sah haji seorang perempuan yang sudah terlanjur pergi haji tanpa mahram? Sah. Sah. Kalau sudah terlanjur tinggal dia bertobat. Atas apa yang dilakukan yang telah berlalu karena berhaji tanpa mahram. Alhamdulillah kita cukupkan pembahasan dan kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang benarnya itu semata dari Allah. Yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.